Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Hasan Rahmatullah dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, yaitu Kyai Haji Ahmad Jazuli Usman. Kyai Haji Mas'ud atau yang kerap disapa dengan panggilan Kyai Haji Ahmad Jazuli Usman lahir pada 16 Mei 1900 Masehi di Ploso. Beliau merupakan putra ketujuh dari 13 bersaudara dari pasangan Raden Mas Muhammad Utsman, panggilannya Pak Naib, dan seorang onder distrik atau penghulu kecamatan dengan Nyi Mas Ajeng Muntakinah binti Muhammad Syafi'i. Saudara-saudara beliau diantaranya adalah Iskandar, Zarkasi, Miftahul Arifin, Siti Maimunah atau Bu Soleh, Siti Halimah, Abdullah, Masjud Ardani, Siti Royhah, Siti Fatona, Siti Aminah, dan Bayrudin. Kyai Haji Ahmad Jazuli Usman wafat pada hari Sabtu Wage 10 Januari 1976 atau bertepatan pada tanggal 10 Muharram 1396 Hijriah. Ribuan umat mengiringi prosesi pemakaman sosok pemimpin dan ulama itu di sebelah Masjid Kenaipan, Ploso Kediri. Konon, sebagian anak-anak kecil di Ploso saat jelang kematian Kyai Haji Jazuli melihat langit bertabur kembang. Langit pun seolah berduka dengan kepergian sang Blawong yang mengajarkan banyak keluhuran dan budi pekerti kepada santri-santrinya itu. Kyai Haji Ahmad Jazuli Usman melepas masa lajangnya dengan menikahi Nyai Rodliah. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 8 anak putra dan 3 anak putri. Anak-anak beliau diantaranya Siti Azizah yang meninggal di usia 1 tahun, Hazik meninggal di usia 9 bulan, Kyai Haji Ahmad Zainuddin Jazuli, Kyai Haji Nurul Huda Jazuli, Kyai Hamim Jazuli atau Gusmi, Kyai Haji Fuad Munim Jazuli, Mahfudz yang meninggal di usia 3 tahun, Makmun yang meninggal di usia 7 bulan, Kyai Haji Munif Jazuli, ibunya Hajah Lailatul Badriah Jazuli, dan yang terakhir Suad yang meninggal pada usia 4 bulan. Dengan modal tekad yang kuat untuk menanggulangi kebodohan dan kezaliman, ia mengembangkan ilmu yang dimilikinya dengan jalan mengadakan pengajian-pengajian kepada masyarakat Ploso dan sekitarnya. Hari demi hari ia lalui dengan semangat istiqomah menyiarkan agama Islam. Hal ini menarik simpati masyarakat untuk berguru kepadanya, sampai akhirnya ia mulai merintis sarana tempat belajar untuk menampung murid-murid yang saling berdatangan. Pada awalnya hanya 2 orang, lama-kelamaan berkembang menjadi 12 orang. Maka dengan ucapan bismillah dan bekal tawakal dibentuknya sebuah madrasah. Surat permohonan kepada pemerintah Belanda untuk lembaga baru yang kemudian dikenal dengan nama Al-Falah itu tertanggal 1 Januari 1925. Dibangunlah madrasah berlokasi di depan masjid dan terdiri dari 2 lokal. Itu terkenal dengan sebutan Madrasah Abang atau Madrasah Merah, disebabkan lantainya dari batu bata merah karena dananya terjangkau. Peristiwa itu pada tahun 1927. Konon, Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari berkenan hadir pada acara tasyakuran pembangunan madrasah tersebut. Pada tahun 1928 dibangun pondok pertama diberi nama Pondok D atau Darussalam, yang disusul tahun berikutnya dengan dibangun Pondok C Cahaya. Hingga pada akhir tahun 1940-an, jumlah santri telah berkembang menjadi sekitar 200 santri dari berbagai pelosok Indonesia. Pada zaman Jepang, beliau pernah menjabat sebagai wakil sacok atau camat, di mana pada siang hari beliau mengenakan celana goni untuk mengadakan gerebekan dan rampasan padi dan hasil bumi ke desa-desa. Kalau malam, beliau gelisah bagaimana melepaskan diri dari paksaan Jepang yang kejam dan biadab itu. Kekejaman dan kebiadaban Jepang mencapai puncaknya, sehingga para santri selalu diawasi gerak-geriknya. Bahkan mereka mendapat giliran tugas demi kepentingan Jepang. Kalau datang waktu siang, para santri aktif latihan tasio atau baris berbaris. Bahkan pernah menjadi juara sekecamatan Mojo. Tapi kalau malam, mereka menyusun siasat untuk melawan Jepang. Demikian pula setelah Jepang takluk, para santri kemudian menghibur diri dalam barisan tentara Suluh untuk berjepang. Selepas perang kemerdekaan, pesantren Al-Falah baru bisa berbenah. Pada tahun 1950, jumlah santri yang telah mencapai 400 santri. Perluasan dan pengembangan pondok pesantren persis meniru kepada sistem di Boreng pada tahun 1923, suatu sistem yang dikagumi dan ditimba Kyai Haji Jazuli selama mondok di sana. Sampai di akhir hayat, Kyai Haji Ahmad Jazuli Usman dikenal istiqomah dalam mengajar kepada santri-santrinya. Saat memasuki usia senja, Kyai Jazuli mengajar kitab Al-Hikam atau tasawuf secara periodik setiap malam Jumat bersama Kyai Haji Abdul Majid dan Kyai Haji Munzir. Bahkan, sekalipun dalam keadaan sakit, beliau tetap mendampingi santri-santri yang belajar kepadanya. Riyadoh yang ia amalkan memang sangat sederhana, namun mempunyai makna yang dalam. Beliau memang tidak mengamalkan wiridan-wiridan tertentu. Thariqah Kyai Jazuli hanyalah belajar dan mengajar. Ana thariqah ta'lim wa ta'allum, katanya berkali kepada para santri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.